Oke, selamat siang, kembali lagi bersama kami The Tascicus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kuma baru dak, Ya seperti biasa guys, kita mau reaksi videonya Kang Deddy Mulyadi ya. Ya isinya Kang Deddy Mulyadi lah ya istilahnya, dari channel random kita gitu. Terus setelah itu kita mau baca-bacain komentarnya netizen plus 62 netizen Indonesia yang kadang-kadang random lah ya, yang kadang-kadang suka bikin yang lucu lah, ngakak, bikin ngakak, kadang-kadang yang suka nyeleneh gitu ya. Ada kata-kata yang gak ketebak lah pasti. Pokoknya ya seperti itulah. Gimana? Mau langsung digas aja? Oke, kita gaskan. Let's go. Beda dengan Kang Deddy. Gubernur Jawa Tengah kirim siswa ke Korsel. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberangkatkan 100 anak lulusan SMK untuk kuliah di Korea Selatan. Beliau mengatakan program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk mengurangi kemiskinan katanya. Berarti otakku belum nyambung. Beneran aku mikir gimana ini. Jadi kan gimana kalau, Pak? Tolong terangin Pak. Otakku belum nyampe. Jadi kan ini, Pak. Kang Deddy ini selama ini kan mengatasi siswa itu yang bermasalah ya istilahnya, punya perilaku khusus lah istilahnya, nakal lah istilahnya. Kalau dibilang nakal bukan sih, kayak kurang perhatian. Kurang perhatian lah istilahnya, perilaku khusus, ke barak militer supaya disiplin, supaya karakternya lebih terbangun lah ya. Nah, sedangkan ini dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini punya gebrakan lain gitu, yaitu dia punya program untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah itu dengan dia memberangkatkan 100 siswa SMK yang sudah lulus ya ini atau siswa SMK yang ini lulusan SMK untuk kuliah di Korea Selatan begitu, untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Nah ini komentarnya nih, kencang nih mah, komentarnya banyak nih. Diberangkatkan 1400 komentar. Ayo kita baca, kita ulik-ulik. Nah ini kita mau langsung ke yang mana nih? Joyko Mason nih, statusnya bercerai. Udah jangan dibaca itu statusnya, itu urusan dia itu. Oke. Bukti kalau Pemprov Jateng tidak mampu memberi lapangan kerja untuk lulusan SMK, tidak membuat Pemda membuka lapangan kerja. Ya apa ya? Sabar mas, sabar dulu, jangan diulti. Sabar dulu. Mungkin niatnya baik. Iya, mungkin niatnya baik. Dari 100 itu nanti kalau ada yang bisa mengangkat derajat Jawa Tengah kan, siapa tahu kan nantinya dari 100 siswa itu. Oke, kita menuju ke ini yang bawahnya nih. Oh yang ini ya, ke Geleng itu. Oh serem juga ya Bapak. Kayak Chris John. Ingat gak Chris John? Maksudnya apa itu kok ngirim pelajar ke Korea Selatan? Mau bersaing sama Pak Deddy Mulyadi apa mau cari jalan korupsi? Anjay. Berarti emang bukan aku aja Pak ya yang bingung dengan apa ini yang disarankan ini Gubernur Jawa Tengah memberangkatkan 100 anak untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Nah itu aku belum tahu Pak maksudnya apa. Coba tanya Bapak Lutfi sendiri gitu. Mau dilihat balasannya atau gimana? Boleh. Kita lihat balasannya ya seperti apa. Biarin Kang. Namanya gubernur dari tahun 1 programnya beda-beda, masa harus sama kan, anggarannya juga beda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, ya maksudnya gini lah, ada pro dan kontra pastinya. Bukti bahwa gubernur dan Pemprov Jateng gagal membangun lapangan kerja untuk lulusan SMK. Bukti gagalnya ekonomi Jawa Tengah. Bukan begitu sih ya. Mungkin ada maksud tersendiri dari Bapak Lutfi.
Oke, kita langsung ke komentar berikutnya ya. Iya. Dari Dulu ya. Ini nih. Dari Arif Wibowo. Sementara penduduknya masih banyak yang susah makan, susah cari kerja. Mereka pulang bisa buka lapangan kerja. Oh, maksudnya pertanyaan, apakah mereka pulang dari 100 orang itu apakah bisa membuka lapangan kerja, bisa menghasilkan apa? Ini dikuliahkan Mas ya. Ini 100 orang itu dikuliahkan di untuk Korea. menimba ilmu di Korea Selatan. Terus mereka pulang bisa buka lapangan kerja memang gitu ya. Iya sih, emang butuh cara yang instan sih ya. Sementara penduduk Jawa Tengah itu masih banyak yang susah makan, susah cari kerja. Bener. Mereka mereka pergi ke Korea untuk kuliah. Terus mereka pulang bisa buka lapangan kerja memang. Nah, itu bisa dinilai dari sudut pandang yang berbeda Pak ya. Kecuali mungkin di sana di Koreanya dikuliahkan di jurusan jurusan entrepreneur, usaha gitu lah, atau bisnis gitu. Mungkin bisa pulang ke Indonesia, ke Jawa Tengah, langsung bisa buka lapangan kerja, buka perusahaan atau apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya sih, sambil bawa investor gitu. Nggak tahu Pak. Oke, kita menuju ke ini nih. Dari Hakim Muhammad. Ini paling konyol nih, bener. Terus yang suka tawuran kirim ke Jepang. Pak, aku nggak suka tawuran loh Pak. Kenapa aku dikirim ke Jepang Pak? Ya soalnya kan film-film di Jepang kan banyak tawuran kayak SMA-nya itu. Kayak Suzuran, kayak Oyako, terus kayak apa? Tokyo Revenger itu kan tawuran semua kan itu. Ada aja nih. Saja jadi main Java aja pokoknya. Oke, kita ada nih 9 balasan nih. Kita lihat balasannya kan. Ke Papua bang ya kali ke Papua jadi KKB. Ada nalaktak ke Papua aja bang ya. Bukan terus, ke Jepang bang, ke Kamboja saja kirimnya ya. Terus dari Sri Rahmadiani, bukan ke Jepang, ke Kamboja saja kirim. Maksudnya Kamboja itu buat setor ginjal. Biar tarung lawan Yakuza. Oke, di sini itu Yakuza itu nggak macam-macam guys ya, kalau kita nggak cari masalah. Iya, di sini tuh adem ayem. Kalau kita emang nggak cari masalah, nggak cari rusuh, nggak akan lah kita di. Mafianya nggak kayak di Indonesia, nggak kayak ormas, gitu. Nggak kayak ormas di Indonesia nggak. Di sini tuh lebih berwibawa mafianya itu, pakai jas, pakai dasi, pokoknya turun dari mobil Mercy yang kacanya gelap semua. Bener. Jadi turun tuh kayak presiden gitu, bodyguardnya buat ngerubungin mobilnya itu. Dan nggak nggak arogan lah ya. Nggak ada arogan, nggak ada arogan di sini kayak mafianya, nggak ada arogan beneran. Nggak ada. Wah ini gua nih mafia, gua nih Yakuza, minggir, nggak ada di sini. Nggak ada tuh. Di sini semua sama beneran. Meskipun kayak kita ini orang luar negeri lah ya maksudnya. Bukan orang Jepang asli, mereka nggak pernah kok kayak cari masalah atau apa, nggak pernah sama sekali. Dan tetap mereka di sini tuh kalau melakukan sesuatu kesalahan tuh sama polisi ditegur, meskipun polisinya satu orang gitu. Tetap polisinya tuh berani gitu, nggak takut kalau di sini tuh. Jadi kayak apa ya, mafia di sini elegan lah ya. keren. Jadi enggak ini elit gitu. Iya. Nah, levelnya level elit gitu. Enggak kayak sini uang itu enggak ada di sini. Enggak petang-petang bawa celurit, enggak ada. Beneran enggak ada. Malah mungkin enggak tahu itu mafia atau apa, malah kita yang enggak tahu. Mereka menyamarkan diri sih soalnya.
meskipun kadang badannya ada tatonya atau apa kan nggak tahu kan, nggak pakai tahu. jas sih mereka, pakai jas semua, pakai jas. bagus banget. Cuma kelihatannya kan salah satu ciri khas mafia di Jepang itu kan, Yakuza itu kan pakaiannya necis. Necis banget. Nggak kucel, nggak kumuh, nggak. Iya, nggak kayak kita. Nggak kucel kayak, mohon maaf ya, ormas di Indonesia kan kucel-kucel ya. Iya. Kalau di sini mafianya itu, preman-preman Jepangnya itu dari soal sepatu, dari sepatu, dari bawah sampai atas, sampai atas itu bener-bener stylish banget sih. Bagus. Barang-barang mewah, sepatunya sepatu yang mahal. Ya itu jasnya yang mahal, pakai gelangnya yang apa, mahal ya, pakai jam tangan yang mahal, pakai cincin yang mahal, pakai kacamata yang mahal, pakai kalung yang mahal. Itu seperti itu. Jadi kalau yang kerja biasa pakai jas itu, salariman itu, pekerja biasa, karyawan perusahaan itu kan nggak sampai gitu. Iya sih, ya biasalah ya, wajar mereka tuh pakai ya, maksudnya kan bisa dibedakan formal. Bisa dibedakan dari situ gitu penampilannya. Bisa dibedakan dari penampilan, bukan dari tatonya aja gitu. Sedikit cerita tentang mafia di sini gitu ya. Beda banget sama di Indonesia. Nggak kayak ormas beneran. Terus polisi di sini juga itu sih nyalinya bagus sih. Kayak mafia pun tetap ditegur. Satu aja macan gitu. Iya, tetap ditegur. Kalau di sana kasih uang udah pulang. Yuk lanjut lagi. Yuk, let's go. Yang mana nih? Ini apa sih? Ini nih dari Ardi Wahyu. Sing bayar sopo? Nek keluarga sing randhe duit yo ra iso to rek. Maksudnya yang bayar apa program 100 anak yang diberangkatin ke Korea itu siapa? Kalau keluarganya nggak punya uang ya nggak bisa dong gitu. Oh iya. Ya mungkin diambilkan dari uang pemerintahan mungkin. Ditanggung kan, semuanya ya? Gitu ya. Kayak dari APBD atau apa itu kan. Mungkin programnya ya 100 anak diberangkatin itu dari uang daerah. Iya. Jadi kayak orang tuanya udah lepas tangan sih. Terus dari Sugito 100 orang itu anak siapa? Kalau anak para pejabat sama aja pak. Kalau anak orang miskin bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Ngapain jauh-jauh di Indonesia saja banyak kampus berkualitas. Nah bener sih. Ini bener sih. Di Jawa Tengah kan juga nggak kalah daripada bagus kan? Dikuliahkan ke Korea, tiket segala macam. Terus kehidupan di Korea juga kan biaya hidup tinggi, di Korea kan? Hampir sama kayak di sini kayaknya. Segala macam. Terus biaya kuliahnya juga di sana berapa mahal juga. Itu kan 100 orang nih. Bagaimana kalau misalkan diganti dengan program 1000 orang atau 1000 anak yang lulusan SMK atau SMA yang di bawah garis kemiskinan atau tidak mampu dikuliahkan di Universitas Semarang misalkan. Atau gini Pak, gratis gitu. Kan mereka kan juga butuh duit yang instan kan. Kayak keluarga-keluarga juga gimana kalau 1000 orang itu diberangkatkan untuk bekerja di Korea. Oh, kalau diberangkatnya itu kan udah pasti dapat uang. Nah, itu kan, uangnya nanti kalau pulang bisa buat usaha. Nah itu lebih baik itu sebenarnya itu lebih baik. Jadi kayak Pak Gubernur bekerja sama dengan agen di Korea untuk memberangkatkan, untuk mempekerjakan 1000 orang. Nah benar. Jadi ini kan udah mengurangi kemiskinan loh Pak itu. Bener nggak? Jadi kalau lulusan SMK diberangkatkan ke Korea untuk dikuliahkan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Itu kayaknya kurang lah ya. Kayaknya agak-agak beda gitu ininya, agak beda maknanya. Kalau disuruh dipekerjakan atau disuruh bekerja lah maksudnya. Kecuali disuruh tujuannya untuk mencerdaskan 100 orang
lulusan SMK itu dikuliahkan ke Korea, mungkin itu Bener lebih, lah, lebih iya. kena gitu. Kalau dia bekerja di Korea udah pastilah ya. Kayak 1000 keluarga itu udah pasti ekonominya udah ekonominya ikut naik. pasti ikut naik gitu. Iya, dengan gajinya di sana kan banyak juga. Terus pulang pun seenggaknya masih bisa buat usaha kan. Terus ini ada komentar dari Vidid nih. Oh. Terus yang lain gimana, Pak? Yang lain nunggu giliran. Kalau beruntung beneran. Iya, bener sih. Jadi nggak ya ada iri juga sih ya pasti. Keadilannya nggak ada di situ. Maksudnya kurang lah istilahnya. Soalnya kan kalau adil itu seharusnya bikinlah gitu program untuk didata lah. Iya, data. Orang-orang atau anak-anak yang memang keluarga yang kurang mampu gitu. Iya, di bawah. Dengan begitu kan yang keluarga yang mampu kan nggak mungkin iri gitu, karena kan dia nggak, saya ini mampu gitu, saya ini orang kaya gitu, saya ini anak orang kaya, nggak mau kan disebut jadi orang miskin. Nah, benar-benar begitu, seperti itu. Jadi mungkin orang ini yang komentar ini bilangnya kan, ya, loh gimana, sekarang Pak? Saya gimana gitu kan, seperti Padahal itu. kan sama-sama warganya kan ya. Iya. Kenapa cuma diambil 100 orang? Betul. Ya bolehlah iri rakyatnya sendiri. Apa itu? Dari Inuyasha. Oh, Inuyasha. Alhamdulillah, semoga kedepannya ditambah kuotanya. Wih, tambah 1 lah ya per tahun kuota minimal. haji gitu ya. Oke, kita mencari. Nah ini dari Ruhiyatin. Kalau ngurangin angka kemiskinan dari dulu, sekolah kuliah jangan dipersulit. Yang berprestasi itu diapresiasi pemerintah. Sponsor dari perusahaan, dananya dikelola dengan baik. Iya sih, emang ada sih ya kayak sekolah atau apa itu kan kadang masih dipersulit kan. Maksudnya dipersulit kayak biaya yang tinggi. Pernah denger gak ya? Kalau kuliah dananya yang tinggi, atau sekolah sekarang uang gedungnya tinggi, mahal. Oke, ini bagus nih dari Faris Limas. Komentarnya adalah, dulu. Program Anda mengada-ngada. Ini jangka panjang loh, dana yang tidak sedikit. Ya kan? Ya kuliah di sana kan 4 tahun nih. Dananya kan nggak sedikit katanya. Bener loh. Sebaik, kehidupan di luar negeri itu nggak semurah di Indonesia. Nah, sarannya dari Farid ini, dari Mas Farid ini, sebaiknya dana yang ada digunakan untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah. Tingkatkan perekonomian rakyat. Tingkatkan perekonomian. Saya takutnya kesempatan korupsi akan terbuka lebar gitu. Nah, bener ini. Ini kayak pemikiran yang bagus. Dapat saran. Nah, seperti itulah ya. Coba ke bawah. Ini dari Joko Tingkir. Oke, Joko Tingkir nih. 71 pengikut. Yes. Pilih negara yang tepat, asal jangan ke Yaman. Apa? Ada apa dengan Yaman? Yaman atau ke Tarim ya Pak, ya ntar pulang bukannya jadi pengusaha atau bisa membuka lapangan kerja untuk daerah, malah ntar jatuh jadi kota damer gitu. Damer. Tahu gus-gusan nggak? Habib-habiban gitu. Iya, Mukibin lah gitu ya. Iya. Terus kayak apa ya? Buat makam-makam palsu, buat kayak di ziarah-ziarah itu. Oh, takutnya pulang ke Jawa Tengah, terus dia buka makam-makam palsu. Makam-makam palsu ya, di situ ya, didirikan makam palsu ya. Biar ada orang yang ziarah kan. Ada aja komentarnya. Jadi penyempitan lahan petani. Iya. Gitu. Kalau emang ya sunan-sunan yang sunan apa 9 wali songo itu kan asli, emang ya, asli kan ya. Kayak Sunan Gunung Jati kan ceritanya emang, iya. Inilah tertulis dalam sejarah Indonesia gitu ya. Udah ada sejarahnya dari sejak dulu sih, jadi nggak bisa dibantah itu. Terus ini Pak dari Harry NO. Harry NU. Oke.
pejabatnya aturan yang dikirim Korsel. Oh, aturannya maksudnya yang pejabat yang dikirim ke Korsel. Biar bisa menyelesaikan korupsi di negara kita, biar bebas korup, itu biar paten. Oh, maksudnya pejabatnya yang harus dikirim ke Korsel untuk belajar agar mengatasi korupsi. Di Korsel ada korupsi nggak? Di Korsel ada nggak, Pak? Ya ada lah, 1-2 malah. Ada lah ya. Terus apa? Nih. Topantaro. Kita nih dari Topantaro tinggal di Serang. Oh, Serang Banten. Serang Banten. Wah, jauh ya. Aneh aja nih. Jangan kau jadikan budak di negara orang lain, terkecuali untuk melanjutkan menuntut ilmu, itu baru mimpinya bisa sana, sehingga keberhasilannya membawa dampak positif di negaranya sendiri. Ya, kayak Bapak Lutfi juga memikirkan kayak gitu sih. Cuma mungkin kurang kritik ataupun saran. Mungkin ini ya, mungkin apa ya, orang-orang di sekelilingnya agak segan untuk memberikan ide yang lain gitu ya. Nah, benar gitu. Oke, mungkin segitu aja komentarnya di video ini. Ya, kita lanjut lagi nanti kalau ada waktu yang senggang. Semoga kalian tetap betah mantengin channel kami. Amin. Tolong dukungan, kritik dan saran. Caci maki Bapak saja, jangan saya. Oke, terima kasih guys ya. Terima kasih atas dukungan selama ini agar kami tetap bisa berkembang dengan channel-channel baru kami. Kritik dan sarannya jangan lupa di ini ya, di kolom komentar. Iya, apa aja gitu, ditanyain tentang Jepang juga bisa gitu sama kita. Karena kan kebetulan kita lokasinya di Jepang. Ya, kami berdua ini bekerja di Jepang. Saya baru, bapaknya udah lama. Jadi bapak ini udah 45 tahun, Pak ya? Enggak lah, maksudnya di sini udah lama gitu. Udah beranak istri di sini. Beranak pinak di sini. Iya, berkembang biak lah. Begitu. Jadi kalau pengen tanya-tanya tentang Jepang ataupun masalah-masalah lainnya yang di Jepang, silahkan tanya saja. Tidak hanya melulu tentang KDM atau lain-lainnya. Betul. Random aja nggak apa. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.